Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Pada sehat? Sehat. Sebelum berangkat ke sekolah makan dulu? Makan. Terima kasih. Siap, kita lanjutkan untuk pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya kita sebelum belajar, alangkah baiknya supaya kita belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita awali dengan membaca doa supaya pelajaran kita pada hari ini dapat ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mau memimpin doa? Arjun. Siapa dulu? Siap, duduk. Siap. Sebelum belajar, membaca doa mulai. Semangatkan dulu dengan menyanyikan lagu nasional. Semuanya berdiri ya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Selanjutnya sebelum kita belajar, maka baiknya Bapak mau mencek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Terus selanjutnya semangat. Sebelum kita belajar, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Lanjut, ya perhatikan di sini. Sekarang kita akan membahas mata pelajaran pendidikan Pancasila tentang aku patuh aturan. Ada di video tersebut, ya. Pangkal sehat. Ya, kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Di sekolah kita cara yang gampang loh, yaitu dengan cara piket dan membuang sampah pada tempatnya. Tertib di kelas. Pada saat kamu sudah memasuki kelas, maka kamu harus memperhatikan guru yang ada di depan kamu agar pelajaran yang diberikan oleh guru dapat kamu mengerti. Dan itulah peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Sudah melihat? Sudah menyimak? Apa yang dilihat oleh kalian ketika tadi kalian melihat video? Apa itu, tentang apa? Video tentang apa? Menerangkan apa? Tentang itu peraturan dan tertib di sekolah. Pak, sebelumnya Bapak mau masuk pertanyaan dulu. Ini terkait dengan pembelajaran kita ya tentang masalah patuh. Nino,
Siap? Baca. Baca dulu. Sekolah adalah tempat untuk belajar. Itu dibuat agar kegiatan di sekolah berjalan dengan baik dan tertib. Alangkah Tentang sekolah adalah tempat untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Bagaimana kalau tidak sekolah bisa mendapat ilmu? Tidak. Bagaimana yang suka bermalas-malasan, apakah dia akan cepat mendapat ilmu? Tidak. Jadi sekolah itu tempatnya yaitu kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan ya yang diajarkan dan dibimbing oleh guru. Dan juga sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan. Di sekolah tempat bermain ya. Terus banyak hal ya, bermain, saling bekerja sama gitu. Dan harus di sekolah tersebut ada aturan-aturannya. Kita yang harus kita patuhi. Contoh di luar tadi ada tata tertib siswa. Itu yang harus kalian patuhi. Seperti apa? Pakai seragam, harus rapi, datang ke sekolah tepat waktu. Apalagi menjaga lingkungan, kebersihan agar sekolah itu terjaga kelestariannya, kebersihannya agar nyaman ketika belajar, terutama di ruang kelas. Jangan sampai banyak sampah yang akhirnya kita belajar tidak nyaman, gitu ya. Selanjutnya, sebagai peserta didik yang baik harus mematuhi aturan yang dibuat agar kegiatan sekolah belajar dengan baik dan tertib. Jadi makanya tata tertib yang di luar itu harus sering dibaca ya. Gitu. Karena apa? Karena kalau tata tertib tidak dipatuhi, maka sekolah pun tidak akan tertib. Gitu. Dan juga kita harus memelihara utamanya kebersihan. Kebersihan baik kebersihan diri kita, dari pakaian kita, ya kerapihan kita, gitu. Jadi kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Siap untuk mematuhi aturan sekolah? Siap. Ya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari bab 2 ini sekarang kita bahas bab 2 tentang patuh dan aku patuh aturan ya. Diharapkan kalian menjadi anak yang patuh aturan dengan cara memahami aturan dan melaksanakan hak serta kewajiban di rumah dan di sekolah dengan baik gitu ya. Jadi kalian itu harus mematuhi aturan gitu ya. Setelah pelajaran ini, mempelajari materi ini, diharapkan kalian itu sudah bisa memahami apa itu aturan, apa itu hak dan kewajiban baik di sekolah ataupun di rumah. Jadi kewajiban kalian itu mematuhi aturan itu bukan hanya di sekolah saja, di rumah pun harus mematuhi aturan. Karena ada aturan di rumah, ada aturan di sekolah, gitu. Di sini aku dapat memahami aturan sekolah. Kalian sudah memahami aturan sekolah? Sudah. Ya, udah tahu ya, udah memahami. Terus aku dapat membuat aturan di sekolah. Bisa kita membuat aturan di sekolah? Bisa? Bisa. Contohnya apa? Tadi kita pakai seragam dengan rapi, sekolah datang sekolah tepat waktu, belajar dengan tertib, gitu ya. Lanjut, aku dapat mengidentifikasi antara hak dan kewajiban. Nah, di situ kalian harus bisa membedakan, harus bisa mengidentifikasi antara hak kalian dan kewajiban, baik kewajiban dan hak di rumah ataupun kewajiban dan hak di sekolah. Contoh kalian, hak kewajiban kalian di sekolah itu apa? Kewajiban sekolah kalian sekolah apa? Belajar. Mematuhi tata tertib di sekolah, berpakaian rapi, gitu. Itu adalah kewajiban kalian. Sebaliknya, hak kalian apa di sekolah? Yaitu
mendapatkan ilmu atau belajar, gitu ya, mendapatkan kasih sayang dari seorang guru. Kalau kalian ingin disayang guru, ya kalian harus melaksanakan kewajiban, tertib dipatuhi, sopan santun. Nanti kalian akan mendapatkan hak kalian dari guru. Contoh di rumah, kewajiban kalian di rumah seperti apa? Apa kewajiban di rumah? Membantu orang tua, ya, membereskan tempat tidur. Itu kewajiban kalian. Hak kalian di rumah apa dari orang tua? Itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, ya, yang lainnya itu mendapatkan uang jajan, mendapatkan makan gitu. Tetapi kalau kalian ingin dikasih jajan sama orang tua, kalian harus melaksanakan kewajiban, yaitu harus membantu orang tua. Kalau tidak membantu orang tua, nanti dikurangi uang jajan pun, seperti itu ya. Gitu. Jadi harus kalian itu melaksanakan kewajiban kalian baik di sekolah ataupun di rumah. Agar apa? Agar kalian mendapat hak untuk kalian, gitu ya. Gitu. Nah, di sini ada pengertian aturan patuh. Melaksanakan patuh itu yang suka melaksanakan atau siswa yang taat mengikuti aturan sekolah, gitu ya, mengikuti arahan guru, kata guru, awas jangan bertengkar, awas jangan bermalas-malasan, pakaian harus rapi, itu namanya taat, ya, atau patuh. Lanjut, aturan. Nih, aturan adalah tindakan perbuatan yang harus dijalankan seperti apa tuh? Tata tertib di depan ada. Tata tertib di depan ada. Jadi tata tertib harus datang ke sekolah tepat waktu, memakai pakaian seragam dengan rapi, jaga lingkungan kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah aturan. Itu yang harus kalian laksanakan. Nah, ini gambar apa ini? Sekolah. Tadi ada di literasi, ya, bahwa sekolah adalah tempat untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Di sekolah kamu akan dibimbing dan diajarkan menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar dan negara. Kamu akan menemukan minat dan bakat alamiah yang ada dalam dirimu dengan bantuan guru. Nah, jadi sekolah itu adalah tempat mencari ilmu. Sekolah itu tempat kalian mendapatkan ilmu pengetahuan, gitu ya, dengan bimbingan guru. Nanti bakal ketahuan mana yang punya bakat di bidang ini, di bidang pertanian contohnya nantinya ya, mana yang bisa di bidang matematika, gitu. Nanti akan ketahuan oleh guru, gitu ya, yang dengan bimbingan guru. Makanya kalian itu harus rapi, benar-benar melaksanakan tugas dan kewajiban kalian, mematuhi aturan di sekolah. Nah, sekarang mengamati gambar. Nah, ini ada beberapa gambar. Ada berapa gambarnya? 9. Ada 9. Ya. Ada 9 ya. Coba amati gambar nomor 1. Apa itu? Membantu orang tua. Membantu orang tua memasak. Yang kedua, membantu bersih di depan kelas. berbaris Berbaris di depan kelas. Nomor 3, apa itu? Piket kelas menjaga kebersihan lingkungan. Ya, piket kelas atau menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan berarti lingkungan sekolah, lingkungan kelas.
Nomor 4, merapikan tempat tidur. Yang kelima, belajar di kelas dengan tertib. Nomor 6, makan bersama keluarga. Nomor 7, ronda malam. Yang ke-8, yang ke-9, menyeberang jalan di zebra cross. Nah, setelah kalian mengamati gambar yang tadi, gambar 1 sampai 9, nah di sini ada pertanyaannya. Apakah gambar-gambar tersebut merupakan contoh aturan? Ya, itu adalah semuanya menggambarkan bahwa gambar-gambar tersebut itu menerangkan, menyampaikan bahwa gambar tersebut adalah menerangkan tentang aturan. Terus yang kedua, di mana sajakah contoh aturan tersebut dilaksanakan? Ya, di mana saja gambar itu? Di mana-mana? Di sekolah, di masyarakat, di rumah, terus di nih ada yang terakhir nih, apa? Di jalan. Semuanya juga itu adalah aturan-aturan yang perlu kita patuhi. Agar apa? Agar kita selamat. Contoh, kalau di masyarakat ronda malam kita harus patuhi. Karena apa? Supaya kita aman dari maling. Coba kalau tidak ada ronda, bisa aja jadi ada yang maling tidak ketahuan. Itu ya, itu contohnya. Coba lanjut. Gambar manakah yang menunjukkan contoh aturan tertulis? Yang mana? Nah, nomor 7. Kalau di masyarakat ya ronda tertulis kan suka di pos ronda ya, hari Senin, di hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Kamis dan sebagainya. Nama-namanya si A, si B, si C. Nah, itu adalah aturan yang tertulis di lingkungan masyarakat. Contoh lagi yang tertulis di sekolah seperti apa? Piket. Apalagi? Nah, tempat waktu. Apalagi berbaris. Itu ada aturan tertulis. Kalau aturan tidak tertulis yang ada di sekolah seperti apa? Menghargai teman, sopan santun, sopan terhadap guru, menghormati guru, terus sopan terhadap teman. Itu adalah aturan yang tidak tertulis. Jadi di tertulis itu tidak ada ya, tidak ada harus begini ya. Aturan yang perlu kalian patuhi. Aturan di rumah seperti apa? Seperti makan bersama, itu tidak tertulis ya, tapi kalian harus patuhi karena sudah jadi ada kebiasaan. Contoh, kalian kalau makan bareng sama keluarga suka jam berapa kalau sore? Jam 4 sore ya. Itu udah jadi kebiasaan kan. Setiap jam 4 kita bareng sama keluarga makan. Jadi tidak ada ditulis jam 6 atau jam 4 harus makan bersama, kan tidak ada kan? Itu adalah aturan yang tidak tertulis di rumah. Nah, sini ada aturan di sekolah. Ini ada pertanyaan yang kalian perlu jawab. Nanti jawab sama kalian. Coba, aturan di sekolah. Siapa? Nah, atas waktu. Terus. Ya, pakai sekarang terus. Apa lagi? Ya, melaksanakan tiket. Apa lagi? Nah, belajar tertib. Apa lagi? Apalagi? Berbaris. Apalagi? Ya, masih banyak aturan-aturan seperti itu. Aturan di sekolah. Sekarang aturan kalau di rumah seperti apa? Tadi sudah dijelaskan banyak. Apa
Seperti apa aturan-aturan di rumah yang harus dipatuhi? Bantu ibu memasak, apalagi mencuci piring, mencuci baju, mengepel. Itu adalah aturan yang ada di rumah. Ya, ada yang di sekolah seperti tadi. Pentingnya kita patuhi, pakai seragam dengan rapi, datang ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya kesepakatan sekolah. Kesepakatan sekolah adalah perjanjian atau aturan yang dibuat bersama oleh seluruh anggota sekolah termasuk siswa, guru, ya, untuk menetapkan norma-norma dan aturan yang harus diikuti oleh semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Itu adalah kesepakatan sekolah, itu yang dibuat oleh sekolah. Tapi kita harus dipatuhi, ya, harus dipatuhi, jangan dilanggar. Gitu. Karena kalau dilanggar aturan sekolah yang sudah disepakati akan kena sanksi, ya, akan kena sanksi. Contoh, kita membuat kesepakatan, nanti kita membuat kesepakatan di kelas 3, khusus kelas 3 kita. Ada kesepakatan khusus kelas 3 nanti, ya. Tujuan kesepakatan sekolah yaitu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kalau kalian menyepakati aturan sekolah, maka sekolah akan aman, nyaman, tertib, ya. Gitu. Coba kalian kalau tidak mematuhi, sering berantem, kata guru jangan berantem, jangan suka malas-malasan. Kalau dilanggar sama kesepakatan, maka sekolah tidak akan nyaman. Gitu. Imbasnya kalian kalau jarang masuk sekolah, kalau sering berantem, kalau tidak sopan, maka akan kalian tidak mendapatkan ilmu, gitu ya. Kalau malas-malasan, mau mendapat ilmu apa kalau kalian jarang masuk sekolah. Terus mendorong kerjasama dan saling menghormati, itu adalah tujuan kesepakatan sekolah. Jadi setelah menyepakati kesepakatan sekolah, tujuannya seperti itu. Jadi supaya ada kerjasama antara teman-teman, ketika temannya membutuhkan, kasih sama kita, ya, sama kita yang punya. Terus saling menghormati, jangan saling meledek, apalagi kepada guru, gitu. Karena kalau yang melanggar kesepakatan sekolah akan kena sanksi. Kalau ada yang berantem, pasti bapak akan panggil, akan kasih sanksi, gitu. Nah, di sini ada kesepakatan khusus untuk kalian, untuk kita semua, kelas 3 khususnya, ya. Di sini kesepakatan yang sudah kita buat, hadir tepat waktu. Awas, kalau kalian ke sekolah tidak tepat waktu, bakal kena sanksi. Bapak akan memberikan sanksi kepada kalian. Gitu. Siap sepakati? Ya. Terus kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, itu udah kesepakatan kita, ya, khususnya kelas 3. Setiap mau belajar dan akhir pembelajaran kita harus berdoa. Agar apa? Agar kita selamat, agar kita mendapatkan ilmu yang baik, yang bermanfaat, ya. Itu. Selanjutnya, belajar dengan tertib. Itu kesepakatan kita di kelas 3. Ya, khususnya, ya. Jadi belajar kita di kelas 3 itu harus tertib. Kalau kalian ketika belajar banyak yang bermain, bercanda, lari-larian, itu adalah kalian tidak mematuhi aturan kesepakatan kelas 3 yang kita buat, gitu. Terus menghormati dan saling membantu. Kalian harus saling menghormati, apalagi kepada guru, kepada bapak, ya, gitu. Jadi saling menghargai. Awas, jangan sekali-kali melecehkan atau menghina teman kita, gitu ya. Bahkan harus saling bantu ketika teman kita tidak punya uang. Apa salahnya kita kasih, ya, supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang baik.
Nah, selanjutnya dijaga tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah kesepakatan kelas 3. Ketika Bapak ngasih tugas, itu kalian harus melaksanakan. Itu karena kewajiban kalian, kewajiban anak di rumah. Terus membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti apa tadi? Mengerjakan membantu orang tua, masak, cuci piring, lagi mengepel, dan banyak yang lainnya ya. Seperti itu yang kalian harus kerjakan. Terus membantu anggota keluarga yang membutuhkan. Seperti apa? Siapa yang membutuhkan keluarga? Contoh, adik kita, Cung yang punya adik kecil. Nah, ketika adik kecil mau dibelikan kue, gitu ya, ke warung, apakah adik kita yang ke warung? Apakah kita yang ke warung? Kita sebagai kakaknya. Itu adalah membantu anggota keluarga yang membutuhkan. Seperti itu ya. Terus ketika orang tua menyuruh belikan bawang ke warung, maka harus diturut. Itu kewajiban kalian sebagai anak di rumah ya. Terus membereskan kamar sendiri. Cung, siapa yang suka membereskan tempat setelah tidur? Nah, siapa yang suka membereskan tempat tidur setiap pagi setelah tidur? Nah, itu ya, itu kalian harus kerjakan setiap hari, ya setiap hari. Itu adalah kewajiban sebagai anak di rumah. Terus menghormati orang tua, terus menghormati anggota keluarga. Nah, itu adalah kewajiban kalian. Kita harus hormat. Cung yang suka melawan sama orang tua, yang suka tidak patuh sama orang tua atau mengejek adik ataupun keluarga yang lainnya, itu tidak boleh. Jadi kewajiban kita sebagai anak di keluarga, kita harus saling menghormati. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita, kasih nama dulu ya. Sebelum ke soalnya diisi nama dulu. Ya. Sudah selesai? Sudah. Kita akan melaksanakan diskusi. Ya, diskusi. Kita membuat aturan setiap kelompoknya. Nah, untuk sementara kali ini kita belajar dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan juga kalian menjadi anak-anak yang patuh terhadap aturan. Meninggalkan ruangan ini, kalian harus diawali tadi dengan membaca doa, dan diakhiri pun harus membaca doa. Siap untuk membaca doa. Siap, belum? Siap. Sudah belajar membaca doa, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi dulu